yang penting bisa menjadi uang. Atau di Nornaten, karena BUMDes itu punya uang, BUMDes balik Kopra. Kalau Kopra bikin perdes, Kopra tidak boleh masuk ke tempat lain, harus masuk ke BUMDes. Pengusaha dari luar harus masuk dan beli di BUMDes. Dapat uang bisa, dapat uang bisa. Bukan saja di Nornaten, di sini segala macam apapun harus melalui BUMDes. Itu undang-undang bilang, DPD bikin perdesnya. Jangan uang rakyat dibantu untuk BUMDes, tapi diintervensi kepala desa, minta pinjam sekian, tanpa tidak bisa bertanggung jawab. Kalau kamu, saya kasih data, saya akan kasih kredit kamu dari BUMDes. Tidak punya hak kepala desa menentukan ketua BUMDes. Kalau saya kepala desa, salah. Ya, saya harapkan BUMDes harus dikembangkan. BUMDes itu adalah aset negara yang paling terkecil di desa. Untuk apa? BUMDes sudah bisa membaca peluang. Di sini banyak orang jual beli tanah, dia butuh komunikasi dengan PLN. Pertanian sudah PLN. Dia komunikasi dengan PLN atau Pertamina. Dia mungkin urus izin karena rekomendasi BUMDes itu adalah rekomendasi negara, benar. Komunikasi dengan Pertamina. Saya punya ini BUMDes, saya ketua BUMDes, Pak. Saya butuh minyak 1 bulan sekian ton. Pasti ada SCC dengan kerjasama. Ya ketiga. Di sana di SCC, kamu masyarakat ini mau beli minyak, nanti ambil dari sini untuk menjual. Ecer. Mau menjual, beli dari atas ini dari BUMDes. BUMDes akan minyak tanah. Minyak bensin, uang bukan di situ. Lama-lama BUMDes maju ke sini. Maju ke saya. Maju. Ikan cakalang, ikan tuna dari laut, dari perikanan, ikan dari laut. Ikan tuna cakalang jangan masuk ke tempat lain, jangan jual di tempat lain, masuk di BUMDes. Baru orang-orang yang menjual itu nanti dong ambil di BUMDes. Kamu tuju bawa jual dulu. Nanti sejual selaku, baru nanti kasih buat BUMDes. Nanti kita katakan. Si A ambil berapa, si B ambil berapa, si C ambil berapa ekor. Jual, datang kemarin masih uang di situ. Nah kalau saya mana, dia mau berdagang. Tapi kalau dia sudah uang, termudahkan masyarakat dari sisi ekonominya. Kalau perputaran ekonominya bagus, dan dari desa bikin data. Anak muda yang nganggur berapa puluh orang. Lalu kilo-kilo berapa puluh orang, kita bisa kasih bantuan karena kita punya APBDes cukup besar. Kalau memang nganggur banyak, tanya anak muda ya, anak muda. Kamu nganggur ini, kamu 10 orang, satu desa ini yang nganggur 50 orang. Kira-kira kamu 20 orang, jadi kamu mau apa? Pak Ketua, Pak Kades, Pak Ketua DPD, atau mau beli motor, atau mau bawa ojek. Ya silakan, tidak dilarang. Oke, 1 orang, kita membuka kesepakatan, atau buka 200 juta, atau 100 juta. Untuk 10 orang, anak muda. 10 juta, kesepakatan dana desa memberikan bantuan kepada anak muda 100 juta. Kasih orang bikin perdes 1 bulan kamu store 100.000 atau 200.000 ya. Uang muka 10 juta. Kita ambil uang dari dia. Tidak bisa dia motor. Jadi bawa dia atau dia mengair atau dia punya apa. Lalu nanti dia bulan dia store 200.000. Kan perputaran ekonomi. Daripada beli sapi beli bodi tapi sekali. Mudah. Pendapatannya kasih hidup orang. Lalu perputaran ekonominya ada. Betul tak? Itu yang dimaksud dengan BUMDes. Pak Ketua, kemarin yang saya dari pagi hingga sore ini bisa bermanfaat untuk seluruh anggota DPD. Walaupun ada yang mengantuk, ada yang lapar, ada yang jengkel, ada yang kecewa, tapi tidak apa-apa. Insya Allah yang saya kasih materi ini bisa bermanfaat untuk dong semua. Kalau saya ada berkata, mengucapkan sesuatu tadi, menyampaikan materi keluar dari biasa, secara jujur kita pernah ikut di Malang 1 minggu untuk penguatan proses desa yang mahal itu. Tinggal di hotel berbintang juga kita berjaya. Setiap desa itu dikasih 50 juta, tapi saya akan berharap seperti Bapak itu untuk isi dulu kasih ini. Atau nggak?
ketua desa dan Silva dan terakhir itu sampai kepada Bumdes supaya efisiensi ini waktu toh ada waktu ini kurang lebih kalau beliau sampai jam 4 saja berarti bisa 15 menit atau karena saya desa satu toh supaya semua terhubung lagi ya jangan mulai satu desa cuma ada satu pertanyaan dan sampaikan dengan jelas dan berkira-kira atau bisa catat beliau nanti semua selesai baru beliau bisa menjawab. Sebagai BPD kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas penyampaian materi yang telah disampaikan dan diberikan sebagai BPD menunjukkan kami menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi kinerja dari kepala desa dan usaha. Nah itu yang perlu kita mintakan. Ini kan kita sudah sosialisasi yang disampaikan. Dan betul mau materi harus saling bertanggung jawab. Materi, pegangan, menjadi pegangan atau nah, siapapun itu kan dia kan arahkan itu kan yang apa paham apa ya dan itu yang dimaksud itu jadi kalau ada materi kan ketonton yang karena yang sedang akan begini, nah, itu minta materi. Biar nanti materi dibuat biar nanti itu bayar ke siapa? Nanti dibuat, berkirim ke Iya, kira-kira kalau pustaka, berapa? Lagi itu, satu lagi ketemu. Selama ini jujur sebab kalau ketemu lihat dari BPD yang lama, cenderung seperti ini. Kenapa? Dulu itu tahu BPD, atau semua di sini kita kira adalah pergerakan di dalam desa yang selalu gerakan pemerintah desa. Tapi dari sini, kenapa? Karena dulu itu BPD yang tidak seperti sekarang, yang sedetail yang tinggi ini. Yang kedua, Bapak kita makin sebenarnya kita mau bilang buat Bapak bahwa yang Bapak kirim itu buat di dalam grup itu kita punya ada, cuma sama maaf tidak mengerti. Ada nih, tapi tidak mengerti. Kenapa? Maaf dari kita semua di sini yang dalam pendidikan apa dan kita tahu kita punya potensi sendiri seperti apa. Jadi terima kasih banyak Bapak telah membuat kerja yang mana kemarin mana kita punya kita buka kita lihat kita mengerti Pak. Terima kasih banyak Pak terkait saja. Dan memang yang pertama itu berjalan dengan betul-betul mengatur bahwa itu harus memiliki jubnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu menyangkut dengan studi banding. Jadi mungkin kita berpikir ini hal yang sangat baik bagi kita BPD sehingga mungkin waktu studi banding ketua, sekretaris dan wakil ketua. Terima kasih. Iya, harusnya perkenalan nama. Iya, ada kita pernah baca kemudian itu dari mulai dari proses dulu deh bahwa Bapak Ketua Menteri dalam beberapa menteri itu Bapak Ketua keluar Mr. Bumdes. Iya, laporan pertanggungjawaban kasus. Ya, terkait dengan tahapan itu mulai dari setiap tahapan. Kira itu ya. Itu itu nanti bahwa kira pokok ada materi yang diberikan kami bisa paham. Satu hal saya untuk sampaikan menyangkut dengan menyangkut laporan pertanggungjawaban nanti dan tadi kendalanya dengan ada laptop. Namanya kalau setahu kita dan untuk penggunaan laptop juga betul ambil saja bahwa untuk video tidak ada yang dalam laptop. Jadi maksudnya kalau tidak salah itu BPD bisa mengangkat satu tenaga administrasi untuk membantu BPD dalam melaksanakan tugas administrasi seperti keluar dan lain-lain. Yang betul mau tanyakan apakah ini bisa Pak? Jadi juga terima kasih. Hari ini kegiatan ini
sama dengan hari ini. Luar biasa. Tidak sama. Tidak sama Pak. Dan dapat dari Kementerian sampai hari Tidak ini. sama. Saya. Tidak sama dengan Bapak yang dapat ini. Ini saya perbandingan. Jadi dulu kita harus mengajarkan mengajarkan pemerintahan, tapi maknanya tidak ada. Jadi kenapa kita kuasa? Kita kedepannya bisa kita pilih ini Pak, dapat ini Pak, kita siap semuanya ini Pak. Kita saya bingung kita memberikan artinya kita bilang bahwa kita berbeda. Tetapi sudah disampaikan beberapa orang yang mulai dari teman-teman di sana, yang beberapa desa sampai di sini juga ada yang bilang bahwa kedua atau mendapat materi ini tentu seperti itu sampai di dua daerah di Jawa sampai di Ambon itu dari kemudian tidak langsung materi sekarang dinas, tetapi tidak secara detail seperti itu. Kegiatan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana lainnya. Jadi ini dasar undang-undangnya. Semua yang tertuang itu dasar undang-undang. Dapatkan. Dan tadi saya pernah bilang bahwa walaupun saya 10 kali kasih materi, tapi kalau dong tidak memiliki kalender desa, dong tidak memiliki undang-undang karena itu dasar harus memiliki. 2 tahun yang lalu saya bisa kirim hidup, tapi dong kirim hapus, makanya kita bilang beta punya ilmu yang saya orang memberi. Makanya beta harus bikin lagi, konsep lagi, kira-kira seperti apa supaya betul-betul dong bisa memiliki. Kalau kita buat begitu sebisa, maka kita cetak yaitu kalender desa. Kalender desa kita cetak, lalu kita cetak ini. Kita cetak ini lengkap. Kita sendiri. Ya. Jadi kita mau sampaikan dulu. Di sini kita tadi tunjuk. Di sini ada petunjuk teknik pengawasan kinerja kepala desa oleh negeri. Tadi saran. Kepala desa tidak boleh lari di dana. Jadi di dalam ini ada laporan-laporan yang pertanggung jawaban laporannya di belakang. Pengisiannya, Batambo 1, 2, habis itu kembali ada banyak di belakang. Dan kepala desa visi. Yang berikut terkait dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Harus betul-betul bertanggung jawab ini. Ini undang-undang Permendagri 73 yang pernah disebut di sini ya. Kemarin waktu itu Permendagri 73 tahun 2020 tentang laporan keuangan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Ini Pak, ini harus kepala desa bertanggung jawab Pak. Yang diawasi oleh TPD. Ini kepolisian, banyak Pak. 1, pertama Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Kepala desa laporan pertanggungjawaban keuangan yang dia harus isi yang lebih banyak, dia pusing besar, pusing Pak. Kalau bapak-bapak tidak dapat ini, tidak miliki ini, bagaimana bapak-bapak bisa mengawasi keuangan dana desa yang diatur di dalam Permendagri 73 tahun 2020 dengan baik Pak, termasuk menyangkut dengan petunjuk teknis pengawasan kinerja kepala desa oleh DPD harus dipegang. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Desa Mornaken tadi, ya saya sudah sepakat, barangnya saya sudah siap, mungkin mau beberapa lanjut lain-lainnya.
Nanti kwitansinya beta bikin dan beta tanda tangan supaya bisa dilaporan pertanggungjawaban. Oke? Boleh? Tapi beta mohon dengan hormat, jangan sampai ada isu bilang beta bikin bintang tapi beta jual materi. Beta bisa bohong. Harus standarnya pakai standar kalender desa dan diatur dalam undang-undang. Maka saya sudah siapkan kalender desa satu buah 150.000. Kalau mengecek dari orang satu itu harganya berapa? Komentarnya sudah. Kalau dari orang satu itu jatuh harga berapa? Kelebihan kira-kira berapa kan? Mungkin memang betul ada kelebihan. Kalau buku ini kalau salah sekitar 30.000 lebih. Kalau lebih harus setiap BPD harus pegang satu-satu. Tidak boleh 5 orang, 7 orang harus pegang satu, tidak boleh. Harus pegang 1 orang, 1 ini supaya masing-masing baca dia punya. Itu mekanisme. Jadi beta sudah siapkan kakak. Kalau mau ambil silakan nanti. Kalau mau ambil nanti potong foto. Mau ambil kita harus serahkan potong foto sama-sama supaya nanti beta laporkan ke bupati, beta laporkan ke gubernur, beta laporkan ke kementerian langsung. Begitu foto, sebentar beta di rumah langsung beta sudah buang di grup kementerian. Karena beta masuk di dalam grup kementerian. Kementerian Desa dan Dirjen Pemerintahan Desa. Ya. Jadi saya kira Pak Ketua Koordinator kita sudah jawab bahwa materinya nanti kita akan kasih lalu seperti tadi yang disampaikan sama buku mengatir bahwa alhamdulillah ya karena kalau betul pegang itu bagaimana kita berbicara tentang apa namanya perencanaan pemerintah desa nonsen karena perencanaan pemerintah desa ada ya diperlukan sudah ya. Berarti rasanya saya nggak mungkin dari itu. Kita pernah tinggal di Indonesia. Ya. Kita mau belajar satu persatu. Oke, sudah jawaban. Diwilehu materi harus didapatkan studi banding harus sudah dilaksanakan. Studi banding atau mengambil kopi karena di provinsi Maluku ini satu kabupaten yang punya desa yang paling termaju yaitu desa Saru Benda Tidora itu di desa Wainita. Karena kita boleh dulu berbicara ya harga tahun apa kemarin terkait dengan tunjangan waktu pemilihan kepala desa kemarin kemudian kita pantau secara langsung kalau kita bilang dorong harus mekanismenya harus jalan ya. Setelah pemilihan telah selesai, semua BPD rapat lalu bikin musyawarah penetapan, musyawarah istimewa penetapan kepala desa terpilih. Dong foto dia pakai baju dinas rapi betul saya, rapi, dong siang rapi baju dinas semua. Nah ada di grup, ya, ada di grup ibu. Ya, dong rapi saya, mekanisme jalan saya. Jalan. Macam mana kita membuat ini? Di depan itu bisa ke BPD. Apakah boleh silakan? Jadi, karena kenapa kita bilang di sana supaya kita belajar? Kenapa sampai desa ini bisa berkembang? Maju seperti begini, masjid begini mega, kantor desa begini mega, masyarakat bisa sejahtera seperti ini. Masalahnya ada di mana? Sampai mereka bisa bagus begini. Bagaimana dia punya cara administrasinya seperti apa? Harus mau kita mau kita bisa di Bandung. Bisa pakai dana desa, bisa pakai personal. Mau berapa terlalu Pak Bola ke sana? Paling untuk sana di Pulau 1 juta atau taruh di 1,5 juta. Maka dengan kepala 3 juta. Ya kan? Tapi ilmu di sana, lalu untuk belajar di sana terkait dengan 15 buku ini. Buku BPD itu dia punya buah 15 biji. Tapi tadi kalau kita sampaikan lagi kalau kita bulan tengah malam. Katanya kita boleh potong kompas saja. Jadi sudah terjawab bahwa nanti Pak Ketua bikin anggaran, ya, bikin anggaran, nanti sewa mobil di kampung-kampung sudah di sana. Lalu tapi harus semua BPD. Kalau ada 5 orang pada satu usia dan Iko, supaya orang tahu kalau yang satu tak bisa melawan 4 kan kira-kira begitu. Diupayakan, termasuk BPD-BPD yang lain. Nanti kalau memang mau ada kita seperti apa? Tapi tadi kan sudah tahu harga tuh dan harus dimiliki. Kalau ini saya sudah menjelaskan secara rinci
contoh bikin surat kepada kepala desa atau apa, kenapa? Makanya kan saya bilang mau panggil kepala desa, mau surat kepala desa, mau surat siapa pun bupati harus ada rapat internal BPD. Rapat internal BPD jangan lupa dokumentasi. Lalu ada daftar hadir, lalu ada namanya buku dan rapat atau berita acara. Berita acaranya harus dipegang, disimpan, karena itu nanti dimasukkan semua untuk menjadi laporan pertanggungjawaban BPD. 1 tahun BPD panggil kepala desa berapa kali, surat kepala desa berapa kali, surat Bapak Bupati berapa kali, kegiatan studi banding berapa kali, dia tinggi apa namanya turun kegiatan terkait menyangkut dengan laporan pertanggungjawaban BPD kepala desa, lalu terkait menyangkut dengan laporan kepala desa terkait dengan pencarian tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Itu bagian daripada laporan-laporan yang nanti dimasukkan bersama-sama dengan laporan pertanggungjawaban kepala desa, dimasukkan di situ dan itu menjadi laporan pertanggungjawaban BPD. Nanti kalau kurang paham, nanti kita tolong bisa grup ketemu saya, terima kasih ya. Lalu menyangkut dengan lektor, semua yang kita bicarakan dari pagi hingga sore ini menyangkut dengan pelaporan, surat menyurat dan segala macam, kunci ada di lektor. Kembali ke lektor. Kenapa harus ada lektor? Saya sangat menyesal sebagai ketua Papdesi Provinsi Maluku. Saya sangat menyesal hampir rata-rata BPD di Maluku ini tidak pernah bisa membuat surat sesuai dengan mekanisme dan aturan yang baku. Yang kedua, kendala persoalan-persoalan yang terjadi di BPD di seluruh Maluku adalah satu, yaitu BPD tidak memiliki fasilitas, yaitu fasilitas lektor dan printer. Maka ini menjadi satu kendala terkait dengan penyampaian surat menyurat BPD kepada pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Itu yang menjadi kendala. Semoga yang tadi saya sampaikan materi terkait dengan lektor, mudah-mudahan tahun ini pun juga pulang rapat internal BPD, panggil kepala desa, lalu nanti disepakati di situ di kepala desa. Kalau BPD belum tanda tangan, segera rubah semua pekerjaan di situ. Masukkan lektor dan printer. Kalaupun kalian tidak ke pemerintah desa, kamu kita pastikan. Kalau tidak kasih masuk tahun ini, berarti kita tertangan. Apalagi yang belum tanda tangan BPD. Mana yang belum tanda tangan BPD? Masih ada yang belum tanda tangan BPD? Kalau belum ada tanda tangan BPD, jangan tanda tangan BPD. Kalau belum dikasih masuk, pulang rapat dan sampaikan. Kalau saya tidak tanda tangan BPD. Dan menjelaskan kalian sudah menjadi aturan, tidak pernah bikin musyawarah istimewa pembahasan dan penetapan BPD. Yang sudah diatur dalam undang-undang. Biar mau bilang kamu cair, kita tidak cair rame-rame. Supaya diperiksa semuanya. Karena dana kalau tidak cair, semua diperiksa. Gitu. Jadi harus tegas, harus berani. Berani geseng. Berani geseng. Pulang bikin rapat ya, itu jawabannya. Kuncinya DPD harus bersatu. Panggil kepala rapat internal dulu, semua kelar selesai. Panggil kepala desa, dibicarakan dengan kepala desa. Kali ini kita punya BP, kita punya laptop tidak ada, printer tidak ada, kita tidak akan tanda tangan BPD. Begitu uang datang kemari, kasih uang ke orang BPD. Kita BPD yang belanja, kita punya laptop, bukan pemerintah desa. Jangan kemari, dong perbedaan bertemu orang tak boleh. Tidak dorong pemerintah desa kasih uang kemari, nanti BPD yang beli. Ya, jangan mencari di situ. Kalau bilang saya nanti ketua pemerintah desa yang pengadaan, tidak boleh. Nanti kamu pun punya pengadaan, kamu punya ketua yang pengadaan. Oke? Sepakat? Yang paling penting berani dulu. BPD berani ke saya? Bersatu ke saya? Ada baterai ini. Sebagai ketua Papdesi Provinsi, saya siap tantang siapapun kalau merampas uang negara. Jangan coba-coba. Itu kemarin kita sudah ada kebijakan, sudah terpilih, yaitu ketua adalah yang terpilih kemarin itu anggota DPD Desa Uwet ya, Desa Uwet, yaitu pengacara, otaknya cerdas, saya juga memilih dia karena memang dia bagus, dia berani bertanya. Jadi nanti disesuaikan ya, nanti disesuaikan dengan kepengurusan ya, tidak perlu bikin apa mengeluh, kata-kata termasuk di kepengurusan ketua dan itu, tapi semua masuk di dalam struktur, karena di daerah sini juga banyak yang masuk di dalam struktur kabupaten. Ya, oke.
Jadi kalau namanya pimpinan kecamatan ada apa-apa, dia punya pendidikan di bawah rata-rata. Otomatis walaupun ada laptop, ketong yang bisa kasih operasi dia, saya bisa bikin surat. Kalau ketemu anak-anak ada di kampung yang bisa ini, ketong bisa manfaatkan orang. Jadi operator BPD tidak dilarang. Siapa bilang larang? Lalu sekarang operator desa ada kan? Lalu yang sahkan operator desa sama. Yang penentuan tunjangan lain siapa? BPD. Lalu pada BPD itu bisa saja. Lalu dong bisa, kenapa nggak bisa? Nah, ya kan? Oke? Sudah bisa paham? Kalau dua alasan, lalu kenapa? Lalu kalau komentar mau buka anggarannya itu akan ketong hapus itu operator desa, ketong berpulauan karena ACC ketong tersakan di anggaran. Karena yang sampai anggaran operator desa itu ada dalam APBD. Kalau ketong termosakan dia, ketong jadi dia mau bilang apa? Betul sih. Betul saya. Jadi kalau main itu bilang ke kepala desa bahwa proporsional kepala operator itu adalah kewenangan BPD. Dan kalau BPD coret harus berani melawan. Ya? Kalau pemerintah desa bisa, kenapa BPD tidak bisa? BPD punya sekretaris desa. Apa maksud dan apa tugas daripada sekretaris desa? Sekretaris desa dia punya tugas adalah untuk melengkapi dalam sistem pemerintahan desa, termasuk administrasi. Itu tugas sekretaris desa. Kalau ada tidak mampu, mundur. Oke? Kira-kira jadi tidak ada masalah terkait dengan operator BPD. Contoh di desa dulu, ini sama jawabannya. Dokumentasi dari saya tidak angkat operator BPD. Lo angkat operator BPD. Baca